Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala rahmat, perlindungan, napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, hingga kami dapat tiba di hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan kami dapat mengucap syukur atas segala kelimpahan rahmat-Mu itu. Dan sebentar Tuhan kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan firman-Mu. Dan biarlah Engkau juga ya Tuhan yang memimpin ibadah kami, agar ibadah kami ini dapat berguna bagi kami dan menjadi pedoman yang menuntun kehidupan kami, agar apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dapat hidup tentram dan damai adalah dambaan hidup setiap orang di dunia. Karena damai adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita manusia dan sekitar kita. Kita tidak akan pernah mau berpikir agar hidup yang kita jalani ini penuh dengan dendam, kemarahan, tangisan, kehancuran, dan bahkan perang. Itu sebabnya setiap orang atau bangsa dipanggil untuk mau menyuarakan perdamaian kepada bangsa-bangsa atau kelompok orang-orang yang sedang berperang atau yang sedang berselisih, seperti yang sedang terjadi sekarang ini, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina maupun perang kelompok Hamas di Palestina dengan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berusaha hidup damai dengan semua orang bukanlah perkara yang mudah. Sekali hati kita pernah dibuat kecewa atau dirugikan dan merasa jengkel oleh sikap dan perlakuan yang tidak baik dari orang lain di lingkungan sekitar kita, maka itu akan dengan sendirinya tersimpan di dalam pikiran kita, sehingga bisa sulit untuk berpikir dapat hidup nyaman dan damai dengan mereka yang terus mengusik kehidupan kita tersebut. Naluri di dalam kemanusiaan kita pasti akan segera meresponnya dengan paling sedikit ingin membalaskan hal-hal yang serupa dan seturut dengan perbuatan yang orang lain yang pernah perbuat kepada hidup kita. Tetapi firman Tuhan dalam nats renungan yang menyapa kita pada hari ini sungguh luar biasa berbeda. Firman Tuhan dalam ayat ini justru mengajarkan kepada kita agar senantiasa mau hidup damai dengan semua orang. Bahkan dikatakan agar setidaknya kita mau untuk menjaga diri kita pribadi terlebih dahulu, agar jangan sampai kita yang menjadi orang yang mengawali menghancurkan perdamaian itu. Atau dengan kata lain, janganlah sampai kita yang pertama memulai atau memicu pertengkaran. Hidup damai dengan orang lain adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Perdamaian itu sangat membutuhkan kesediaan kedua belah pihak. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kenyataan bisa berbeda. Terkadang sekalipun kita mau berdamai dan sudah berusaha untuk berjumpa dengan seseorang agar kita berdamai dengan mereka, orang lain yang berselisih atau yang pernah bertengkar dengan kita itu belum tentu mau berdamai dengan kita. Namun, setidaknya firman Tuhan mengatakan, kitalah yang harus terlebih dahulu mempunyai kehendak untuk hidup damai dengan semua orang. Seperti firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-8 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mereka yang mau membawa damai, maka Tuhan berjanji bahwa hidup mereka akan diberi kebahagiaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan hidupnya. Seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Di samping itu, firman Tuhan dalam nats ini juga menekankan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih agar kita mau mengejar kekudusan. Sebab sama halnya dengan hidup damai, demikian juga halnya dengan kekudusan yang tidak dapat datang dengan sendirinya. Sebab salah satu cara agar kita dapat hidup damai dengan Allah dan dengan diri kita sendiri dan dengan sesama kita di lingkungan sekitar kita adalah mau hidup kudus. Allah sangat menghendaki hidup kudus. Itu sebabnya kita harus berusaha mengejar, mengupayakan kekudusan itu sedemikian rupa di dalam sikap dan cara hidup kita setiap hari. Tidak mudah tergoda dan terseret arus perkembangan zaman yang bisa merusak kehidupan rohani kita. Tuhan tidak ingin kehidupan kita dihancurkan oleh kemolekan dan keindahan, bahkan nikmat dunia yang menyesatkan, sehingga pada akhirnya yang terlihat dan membuat kita menjadi berjalan dengan iman setengah sempoyongan. Nah, melalui nats renungan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun kita masih tinggal di dunia ini, kekudusan itu tetap sangat penting. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat berjumpa dengan Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin.